Puji nama Tuhan, Shalom seluruh pengerja dan jemaat CK7 yang sedang beribadah melalui live streaming. Sekali lagi Shalom. Senang rasanya saudara bisa berjumpa kembali hari ini. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Mari siapkan hatimu, siapkan posisi terbaikmu untuk kita memuji menyembah Raja dan segala Raja. Amin. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mau berkata bahwa selama saya hidup, selama saya ada di dunia ini, saya mau tetap terus menyenangkan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya? Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Biar Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan bertahta setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya setiap pujian penyembahan ketika dinaikkan, ada pemulihan terjadi, ada kemenangan terjadi, ada mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar lewat lagu ini Tuhan, ini menjadi janji iman kami. Untuk kami tetap mau menyenangkan Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat pujian ini sama-sama, katakan: Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Serahkan hati kami, Tuhan. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
kami Tuhan Yesus. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, untuk selalu menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Biar lewat hidup kami mau tetap terus menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiralah basyana nama lala balala 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 balala. Kiralah balala 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 balala. Syadana balala 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 balala. Kurialah basyana nama lala. Mari kita terus sembah Dia. Mari senangkan Dia. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan hari ini Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang sujud menyembah-Mu di tengah kami Tuhan. Ialah banyak tanpa, oh ya nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Oh haleluya. Biar setiap kami Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Biar Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat kami Tuhan, sampai tempat kami penuh dengan kemuliaan, tempat kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kiralah bayasi. So here I come to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow, so here I bow to lift You high, oh Jesus. Yes, be glorified
Mari pengerja CK7 dan jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, bersama-sama kita bersepakat memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini Tuhan kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Juru Selamat umat manusia, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kami, satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami, Engkaulah Yesus Tuhan. Kami percaya ketika Yesus beserta dengan kami, hidup kami diubahkan, hidup kami dimenangkan, hidup kami takkan pernah sama lagi. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan hari ini, amin. Berapa banyak yang percaya ketika Yesus ada beserta dengan kita, hidup kita takkan sama lagi, amin. Sorakan yeay. Mari bersuka cita hari ini, amin. Haleluya. Mari angkat pujian ini sama-sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku wujud bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama.
alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Sekali lagi lebih sungguh katakan, Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama, come on. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mulai hari ini hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih, terima kasih. Kami siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kembali kita mau menyembah Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus Kristus yang kami sembah. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, sumber sukacita kami, sumber kehidupan bagi setiap kami Tuhan yang percaya kepada Engkau. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
mau sembah Tuhan. Sembah Dia, Engkaulah sumberku, kekuatan setiapa, sumber sukacita kami. Kami percaya Engkau berkuasa. Oh ya namanya tak, namanya tak. Oh ya namanya sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kuasa dalam hidup kami. Ya namanya tak, namanya sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besar kasih-Mu, begitu besarnya kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kekuatanku, sukacita kami. Haleluya. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sebab Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya namanya ya namanya tak, namanya Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini.
Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung, atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi seperti pada waktu itu. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata
bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi hari-hari ini, justru Tuhan menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita akan memberikan dengan ukuran ini. Katakan kita akan memberikan beras. Kita isi ini dengan beras. Setelah penuh, kita tekan. Digoncang-goncang. Permukaannya turun enggak? Turun. Tambah lagi berasnya. Tekan lagi. Digoncang-goncang. Masih turun? Tambahi lagi beras. Digoncang-goncang. Ditekan. Kalau sudah tidak turun lagi, masih ditambah ini. Tambah sampai tumpah-tumpah keluar. Dan itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berarti kalau kita memberikan dengan ukuran ini, Tuhan akan memberikan kepada kita mungkin 100 kali lipat dari ini. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang percaya? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini
masih terjadi sampai hari ini. Saya teringat kesaksian yang pernah saya dengar dari Gus Dur. Beliau pernah berkata, orang Kristen itu jangan ditekan-tekan. Sebab kalau ditekan, mereka akan meledak. Justru kalau dibiarkan dalam zona nyaman, mereka tidak akan berkembang. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semuanya ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan di dada kita kepada saya. Kepada saya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa.
Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Pada waktu awal pelayanan saya pernah mengalami apa yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pengertian orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kalau beribadah hari Minggu harus di gedung gereja. Ibadah di tempat-tempat selain gedung gereja dianggap haram. Pengalaman gereja kita di Bandung bisa saya katakan sebagai pengalaman yang unik. Pernah dalam kurun waktu 1 tahun, setiap minggu kita harus pindah tempat ibadah. Dan setelah berjalan 1 tahun, kita tidak mendapat tempat kebaktian lagi. Kecuali satu, yaitu sebuah nightclub yang bernama Paramount. Ini pasti tempat haram. Tapi justru Tuhan hanya sediakan tempat ini. Dan Tuhan hanya berkata kepada saya, apa yang aku katakan halal, jangan kamu berkata haram. Di tengah kecaman yang cukup banyak, kita berbakti di tempat itu justru sampai 3 tahun. Dan melalui tempat yang haram tadi, kita menuai jiwa-jiwa yang dianggap haram juga. Mereka yang tadinya mau ke nightclub, istilah mereka kesasar ke gereja dan bertobat. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Wow! Melalui peristiwa ini, kita diberikan pengertian bahwa bagi Tuhan tidak masalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah. Meskipun itu bukan gedung gereja. Dan mungkin di tempat yang haram. Kalau kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tempat kebaktian untuk jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu tidak akan mencukupi kalau hanya di gedung gereja saja. Karena waktu itu sedang terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Selain itu, orang-orang yang mau ke gereja untuk pertama kali, karena bukan di gedung gereja, menjadi lebih mudah. Jadi itu cara Tuhan untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga bisa disebutkan sebagai perubahan paradigma dalam pelayanan. Terus terang, sampai dengan hari ini, banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Pentakosta ketiga ini. Memang tidak mudah untuk mengerti tentang perubahan paradigma dalam pelayanan. Tetapi saya percaya bahwa pada akhirnya kita semua akan melihat bahwa dengan adanya Pentakosta ketiga ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Angkat tangan saudara, saya berdoa buat saudara. Dialah basyara kana mata kara wala wala.
Oh Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka boleh mengerti tentang perubahan paradigma hari-hari ini Tuhan melalui Pentakosta ketiga. Bapa, pakai kami semua ya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu saat ini kepada kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ya Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Dan Tuhan berkata, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Lihat. Kalau saudara diingatkan ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Mari katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni, ampuni. Ampuni, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Aba. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan mengangkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, makasih. Oh, ralabalabalabalabalabalabala. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Dalam seluruh hidup kami, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik ya Abah, Engkau sungguh baik. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Lumoindong pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Welcome Baby Day, ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau young adult, youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. Seringkali para wanita yang sedang hamil mendengarkan larangan-larangan serta pantangan-pantangan dari orang tua, saudara, teman maupun tetangga. Namun larangan-larangan atau pantangan-pantangan tersebut belum tentu benar adanya, karena bisa jadi hal tersebut hanya merupakan mitos belaka. Welcome Baby Day kali ini akan mengupas tuntas hal tersebut melalui Ibu Evangelis Gina Darmawan dengan tema mitos dan fakta seputar kehamilan dan menyambut bayi Anda pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 mulai pukul 7 pagi di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 4 sore dengan tema sepanjang bulan Juni Back to the Future. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin,
dengan akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Setelah menyelesaikan Diklat Basic Prophetic Army, bidang doa CK7 kembali mengadakan diklat lanjutan Next Level 1 Prophetic Army CK7 secara online yang akan diadakan pada hari Rabu 30 Juni dan 7 Juli 2021 pukul 7 malam dengan pengajar dari tim Prophetic Subdiv Prophetic Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Untuk pendaftaran dapat melalui www.gbiprj.org/go/doa. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, kita entering the next level dan terus belajar sehingga kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kerinduan seorang ibu pasti ingin melihat anaknya menikah dan berumah tangga. Kita sebagai ibu mulai sibuk memilih mana calon menantu terbaik untuk anak kita. Tapi jangan lupa, anak zaman sekarang selain memilih pasangan hidup, mereka juga akan melihat apakah calon mertua mereka memiliki pikiran yang terbuka, dapat menerima menantu apa adanya, dan lain-lain, agar hidup mereka di kemudian hari tidak menderita gara-gara memiliki mertua yang jadul. Ibu-ibu boleh aja memiliki kriteria calon menantu harapan mereka. Namun, alangkah baiknya kalau ibu-ibu juga mulai mempersiapkan diri untuk menjadi mertua milenial. Waduh, mertua milenial itu seperti apa ya? Temukan jawabannya dengan mengikuti ibadah WOI CK7 secara live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 24 Juni 2021 pukul 3 sore yang akan dilayani oleh Ibu PDM Natali Himawan dengan tema Mertua Milenial. Siapapun kita berharga di mata Tuhan. Namun, pernahkah terpikir bagaimana dan kenapa kita mendapatkan anugerah sebagai anaknya? Jawabannya ada di Yohanes 15 ayat 16. Firman-Nya dengan jelas mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Pertanyaannya, apakah yang menjadi tujuan utama Tuhan memilih kita semuanya? Dapatkan jawabannya dengan online cool CK7 dengan topik The Chosen. Hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan juga pada hari Sabtu 26 Juni pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Berjemur di bawah terik matahari pagi merupakan hal yang baik untuk kesehatan tubuh kita, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tetapi pertanyaannya, apakah terik matahari selalu baik untuk kulit manusia? Apakah tidak ada efek samping dari terik matahari tersebut? Apakah kanker kulit merupakan salah satu dari pengaruh tersebut? Apakah yang merupakan tanda-tanda bagi seseorang yang terkena penyakit kanker kulit? Bagaimana merawat kulit dengan baik dan benar? Semua dari kita tentu berharap dapat hidup sehat dengan tetap memegang teguh iman kita, serta bersandar penuh kepada Kristus dengan memiliki penampilan yang menarik pastinya. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti acara Cancer Ministry yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 10.30 atau setengah 11 siang via YouTube live streaming di channel GBI PRJ CK7. Dan tema kita kali ini adalah The Sun Can Be Sneaky dengan narasumber Dr. Yeyen Yovita Mulyana SPKK bersama Ibu Evangelis Gina Darmawan. Mari Bapak Ibu sekalian, dapatkan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan serta harapan-harapan kita dengan mengikuti acara tersebut. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama.
Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan CK7 Virtual Graduation untuk murid KOM 100, 200, 300, serta KOM 100 Junior yang akan diikuti oleh 356 orang wisudawan-wisudawati yang telah selesai mengikuti pendidikan KOM secara online. Acara wisuda tersebut dilakukan via Zoom yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala CK7 pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 7 malam. Dan bagi keluarga atau teman wisudawan-wisudawati dapat mengikuti acara tersebut via live streaming di channel YouTube GBI PRJ CK7. Khusus untuk para wisudawan-wisudawati, harap menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan link, ID, serta password acara tersebut. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pekerja CK7 dan jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari pengerja dan jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik bagi kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa bagi bangsa kami Indonesia. Kami memperkatakan firman Tuhan, bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan di bangsa ini, kiranya berjalan dengan tertib dan lancar. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya mereka mendapat vaksin yang terbaik dan perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga mereka. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang prima. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, Kau memberkati berlimpah-limpah. Engkau memberkati hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang Paniko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, memberkati keluarga, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga.
Tuhan juga memberkati pengembangan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7 dan di Indonesia. Tuhan pakai dengan dahsyat. Hari ini kami berdoa untuk setiap pengerja dan jemaat Tuhan yang beribadah, serta membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan sulung, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus lainnya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit Tuhan. Engkau sudah memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau sudah memberikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban Tuhan, Engkau sudah memberikan jawaban. Dan setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global, dari sakit penyakit dan bencana alam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Mujizat Tuhan masih ada bagi setiap umat Tuhan yang setia dan menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya, Bapak Gembala Sidang Paniko. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.